Ulidan Habibu Wanitluhu La yuladu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wan nurumi wajanatihi yatawaqadu sholawat solu alaihi salam sholawat solu alaihi khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya syahidina. Malaysia hadir. Halo Malaysia. Arjuna, kalau nggak secepatnya diselesaikan PSSI berontakan. Siap, kita akan selesaikan secepatnya. Mohon doa dan dukungannya sahabat-sahabat semuanya, netizen. Mohon doa dan dukungannya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini penggemburan dan penyerangan akan dimulai. Perbuatan dan kelakuan Arjuna sudah memuncak di titik batas kesabaran saya. Jadi malam ini kami akan akhiri semua ini, akan melakukan tindakan yang mungkin Anda belum pernah melihat sebelumnya. Tapi kali ini kita hanya bertiga nih. Jadi para santri yang lainnya, Mbak Ter, Mater, mereka tidak ikut. Sudah menjadi permintaannya. Kita akan melakukan hal-hal dengan lawan yang seimbang,
Jika kita menurunkan semua kesatria, itu malah mengkhawatirkan untuk mereka nantinya. Semoga niat kita malam ini bisa menyelesaikan semua masalah. Selesaikan sampai titik tahap penghabisan. Dia yang tidak menang, kita yang kalah. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Jadi Mamas, perjanjian sama si Arjuna ini apabila malam ini kita bisa mengalahkannya, apa yang dia bisa buat ataupun untuk menyadari kesalahannya? Dia hanya menyampaikan siapapun yang bisa mengalahkannya, dia siap untuk menjadi adik dan siap ikut mengikuti bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh yang bisa mengalahkannya. Kalau kita kalah, dia yang menang. Dia tidak pernah menuntut banyak. Dia tidak menuntut apapun. Tapi yang masih meragukan dia, mana mungkin kalau dia menang, dia tidak akan menuntut apapun. Karena yang tahu akal busuknya dan kelicikannya. Tapi sampai saat ini juga dia tidak melakukan kelicikannya waktu saat kita selesai duel. Untuk malam ini kita tidak tahu, karena dia memang sudah tahu kita akan menghabisinya malam ini. Jadi kita tidak tahu kalau dia itu akan membuat suatu kecurangan. Berarti kita harus berwaspada. Dalam menyerang dia kita harus waspada juga. Intinya malam ini di atas bumi yang saya duduki, di bawah langit yang melindungi dan memayungi kita di sini, aku berjanji, aku tidak akan kembali sebelum tahu mana yang menang dan mana yang kalah. Sekuat tenaga malam ini harus dikerahkan. Berarti sampai titik darah penghabisan. Iya. Seperti itu. Dan untuk penyerangan malam ini, apakah kita tetap mengikuti permintaannya? Tetap. Saya mengusulkan tetap one by one. Baik kalau begitu. Kerahkan semua apa yang dimiliki di dalam tubuh. Aku ada merasa kecurigaan juga kepada dia. Apa itu? Ini dia menentukan tempat, tapi bukan di markasnya sendiri. Ini bagaimana ini? Mungkin ini sudah disiapkan olehnya. Memang sengaja. Karena terakhir tadi, Apakah takut tempat persembunyiannya itu ataupun gubuk mereka itu kita musnahkan? Makanya dia membuat perjanjian bertempur di tempat ini.
Tadi aku sempat live dan mendapat pesan darinya tentang halnya hilangnya Putri. Sore tadi. Dia menyampaikan bahwasanya Putri sudah dibawa ke alamnya. Berarti itu bertanda kita tidak bisa menghancurkan gubuk itu karena itu adalah pintu Ya. ke alam tersebut. Jadi bagaimana dengan Sandra-Sandra itu? Kapan kita akan melepaskan mereka? Sandra, Seandainya Arjuna malam ini bisa kita kalahkan, kapan lagi kita akan melepaskannya? saya rasa tidak perlu dilepaskan. Kita hanya perlu mendoakan karena apa yang ada di dalam tersebut itu sudah menjadi korin. Terima kasih Amoy. Baik. Apakah sudah bersiap semua? Aku sudah dari tadi siap-siap. Masing-masing dari kita harus bisa memperkuat dan mempertahankan pondasi masing-masing. Ya. Karena kita tidak bisa berlaku curang. Nah, Kita harus menunjukkan bahwasanya kita adalah mampu. Kesatria sejati itu tidak bisa melakukan hal-hal yang bodoh Terima kasih Rosa Subang. ataupun curang. dan malam ini harus menggunakan kekuatan yang ulti dan tidak biasa dilakukan. Benar. Tapi sepertinya Guna Mawar nih kurang semangat ini malam ini. Kenapa? Apa memang ada keraguan untuk mengalahkan si Arjuna ini? Tidak ya. Saya ketika emang benar-benar ingin menggempur, inilah style saya. Tidak pernah nampak dengan lawan. Dan Begitu. lawan tidak akan bisa menebak. Begitu juga aku. Aku pun belum bisa memastikan sampai mana aku menahankan rasa emosionalku kepada si Arjuna. Karena untuk saat ini aku belum bertemu dengan dia pun gejolak membaraku untuk mengalahkan dia sudah tinggi. Setiap berperang, rasa emosional itu bangkit ya. Tetapi kita harus teliti untuk mengendalikan. Karena kalau tidak, dari rasa emosional itu bisa menjadi senjata kita sendiri. Karena lawan memahami itu juga. Dia bukan seperti lawan-lawan yang sebelumnya. Terlihat brutal dan ambisius. Dan manis. Dia selalu slow, tenang, dan tersenyum. Itu adalah senjata baginya untuk menenggelamkan siapapun yang melewatinya. Jadi bagi siapapun yang menghadapinya, saya harap bisa berhati-hati. Dia memiliki kekuatan naga hijau, yang mana naga tersebut selalu melindungi dalam tubuhnya. Berarti benar adanya ketika aku mengintainya dengan si Michael ataupun Master BLS, ada gambar naga di belakang punggung. Iya benar. Berarti itu kekuatannya. Ya,
Naga tersebutlah yang melindunginya dan naga tersebutlah yang mencoba untuk memberikan kekuatan. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Saya tahu, saya artis. Tapi jangan terlalu dekat menyorotnya. Sambil menunggu dia, kita tunggu di sini. Mas Sergei merokok? Rokok? Ya. Mana guru? Kok? Mana ya? Oh ini guru. Mungkinkah dia akan timbul? Saya sudah mengontak batin. Saya siap untuk melawannya. Karena sudah berapa lama dia membuat geger padepokan. Ya. Semua kesatria padepokan dan Srikandi telah mencoba untuk melawannya. Tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Yang ada terus korban tahanannya Benar. yang dia dapat. Saya pun merasakan seperti itu. Sudah 1000 cara yang kita pikirkan untuk mengalahkannya. Tapi pada malam ini, jika Allah berkehendak atas usaha kita, mudah-mudahan kita bisa melawan dan mengalahkan. Bunda merokok. Bukan. Saya tuh ingin memperhatikan kenapa banyak para laki yang suka. Ada apanya gitu. Biasanya saya kembalikan. Ngerokok ini membantu cara berpikir. Kalau saya seperti kata. Kalau menurut Eyang, membantu cara berpikir. Kamu tidak bisa mengkaji itu semua. Kenapa kamu harus begitu sangat mantap? Inilah duniawi. Astagfirullah. Terkadang, Ini tuh rokok sama mas, bukan iya, minum. maksud saya cara manusia zaman canggih modern. Saya baru tahu kenapa banyak menyukai laki-laki merokok. Rokok itu hukumnya apa guru? Ada yang komen. Makruh. Makro ya. Seperti kopi, air putih yang diubah menjadi keruh. Tapi kalau susu, gimana mas? Itu vitamin. Memang dia bukan air yang diubah. Kadang diubah ya jadi susu coklat. Bisa. Itu karena pewarna. Oh iya. Hasil Bagaimana tanggapan netizen nih? Banyak yang bilang bahwasannya malam ini kalau bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya. Benar, dan saya tidak akan kembali. Kami akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Tidak akan kembali pada pokan. Tidak akan kembali kepada Pokan sebelum mengalahkan si Arjuna. Berapa penonton? 2600. Kita lihat saja nanti Mamas, bagaimana Mamas pertarungan guru kita. jangan banyak merokok. Benar. Karena di usia sekarang ini, seperti Eyang, seperti kamu mas, semakin beranjak dewasa, lansia itu tidak boleh banyak bahan kimia. Tidak baik untuk kesehatan organ tubuh di dalam. Ki Bejona. Sepertinya Ki Bejo sudah mundur. Gak sanggup ya. Bingung. Bingung. Semoga berhasil Masku. Amin. Terima kasih doa-doa dari kalian, dukungan supportnya netizen. Hasut Selalu kan mengikuti.
Hasutan Arjuna sangat apa nih? Sangat ngeri sekali. Apakah para Serikandi juga terhasut olehnya? Coba netizen komen, apakah kira-kira para Serikandi itu terhasut oleh Arjuna? Tapi Kang Mamas ingat itu. Ada yang mengatakan Nyi Indah itu seperti tertarik akan Arjuna karena tertarik dengan senyumannya katanya. Itu yang saya pikirkan. Mungkin senyumannya itu memikat. Hingga terpikat. Ya. Kebanyakan komentar iya guru. Mungkin. Iya. Bisa jadi. Banyak sekali jawabannya. Iya. Mungkin iya bisa jadi. Kemungkinan besar. Oh, ini ada satu orang nih enggak katanya. Satu orang akan kalah dengan 1000 orang. Karena 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kejahatan. Bukan hasutan, tapi mungkin ilmunya. Ilmunya Semar Mesem. Gimana? Ilmu Semar Mesem. Semar Mesem. Iya, kan Arjuna senyum-senyum aja. Jadi Jadi Nyi Indah kena deh. apakah Langsung dia. Jadi apakah dia tergoda karena senyuman Arjuna atau karena kecemburuan terhadap putri? Kecemburuan terhadap putri sehingga dia berpaling. Enggak. Kena hasutan Arjuna, tapi Putri dijadikan bahan untuk menutupi itu semua. Untuk mengalihkan. Sama saja. Berarti Mbak Terinda dia pernah menghadapi si Arjuna secara one by one. Iya. Pernah bertemu. Pernah bertemu. Pernah dia bertemu. masuk ke alamnya. Oh. Sampai tertarik ke alamnya. Dengan Mbak Terdui. Mereka berdua. Iya. Saya masuk ke alamnya berkali-kali nggak pernah jumpa Arjuna. Cuma waktu nyelamati Kang Mama saja. Enggak. Tapi masih ada untungnya saya sih. Bersyukur aja dah. Tanya. Kaget Kang Mama. Yang setuju kan? Yang sudah makan. Master Jim sudah kenyang dia malah. Kang Mama. Tubuhku sudah tidak sabar untuk menghadapi si Arjuna. Saya harus kuat. Om. Sabar ya. Kita kan malam ini perang, kita harus speed loh. Kang Mama. Kepalanya sangat meling-meling sekali. Kepala siapa? Kang Mama. Apa aja meling-meling? Ada sesuatu. Oh iya guru. Oh, Bagus tapi. Itu lambangnya kok S guru? es mana? Itu yang di samping depan S. Ah. Sunto ya. Banyak. Enggak dong, nama Bunda Sri dong. Ini ada pertanyaan. Loh mana tadi? Komennya Mas BLS ada tadi loh. Master BLS. Iya. Mana tadi? Tadi dia Wah, terima kasih Adi Rafidin. Terima kasih. Malam ini Nyi Manja muncul bersama Arjuna. Kita lihat ke depannya. Hah? Mana Ini tuh? pertanyaan atau memang dia itu memberitahu? Lain ini lain. Kamu bilang tadi pertanyaan Master Jim. Iya, tadi ada pertanyaan dari BLS di atas gitu, cuman Tapi kelewatan. benarkah Nyi Manja itu lari dari BLS? Iya, Guru. Mungkin kurang dinafkahi sama Mas. Nyi Manja pergi dari rumah. Kurang dari nama kayak di mana gajinya? Gaji besar Bunda Mawar. Jadinya belok ke yang lain. Ah, bisa jadi. Putri. Enggak tahu kan? Juga. Katanya makan. Permasalahan
Rumah tangga itu biasa ada rumput tetangga. Lebih hijau. Lebih rindang. Lebih segar. Makanya Enggak lah, masalah rumah tangga biasanya ekonomi tuh. kebanyakan. Ya udah itu. Kurang nih manja. Jadi Bunda kok Saya nggak yakin. membahas masalah pribadi orang, katanya nggak mau. Master Jim ikut Saya perang, memang jangan pegang masalah kamera aja gitu. katanya. Kalau mengurusi hubungannya malah. Kalau Master Jim ikut perang, nanti Yang kameramen komen siapa? netizennya Nggak terbaca. nggak terbaca, Oh. nanti ngambek. Dah hele awak pi uang. Oh, ini Jangan cuma BLS komen katanya nih. yang ngirim stiker aja yang dibacain. BLS komen. Nyi Manja pergi dari rumah, katanya aku selingkuh sama Putri. Ya memang iya kok. BLS Buktinya komen. bilang kan. Siapa Iya, itu? BLS komen. Emang iya kok Katanya seperti itu. kenyataannya. Saya membaca komentar BLS guru. Neng komen nih. Pandai kali Mas Jim jadi kompor ya. Coba lah, baca komen pun salah. Dan Los, jangan komen-komen Los. Curhatnya nanti kita jumpa ya. Kalau aku selamat malam ini Los. Karena kamu mau perang. Kan kamu kameramen selalu sakti. Kami hanya bertiga yang menyerang. Kamu kan kameramen tersakti di bumi. Main lagi yang komen. Master Jim kok kayak gitu? Sungguh banyak permasalahan di Padepokan akhir-akhir ini. Ada 2 kategori. Masalah Sri Kandi. Ini guru-guru tolong dibenarkan. Apakah benar Master BS seperti itu yang pada dikatakan Putri? Coba guru. Tadi guru baca seperti apa? Saya tidak percaya. Nah, kan netizen kan? Tuh, udah jelas ya. Dari dulu saya tidak begitu percaya dengan omongan wanita. Karena omongan wanita itu lebih banyak daripada berpikirnya. Ya. Apalagi netizen ya. Bunda ini wanita nih loh Mas. Kalau begitu kita siap-siap ya. Bunda. Apa Kita- iya? Kita coba untuk maju. Ini komen nih Mbak Auraria, saya juga wanita sih katanya. Nah, Tuh kamu mas. Bagaimana? Ayo. Kok saya juga wanita Eh, sih, agak ragu nih. Para netizen yang Sian, terhormat sian. dimanapun Anda berada, iya. langsung pindah ke channel Mama Skara 1. Oh iya. Kita langsung perjalanan. Oh apa iya? Iya, Siap, sambil mempersiapkan energi kita masing-masing. Oke? siap. Siap. Berapa menit dah? 29. Sudah waktunya 30 menit. Oke? Oke. Ya. Kita lanjut. Ayo. Siap yang? Siap. Aku sudah tidak sabar nih. Entah apa yang akan terjadi nanti. Entah apa yang salah. Salah. Si Arjuna yang salah ini semua. Hmm. Apalagi ditanya. Paling bully ya. Dia semua penyebab masalah. Apa iya? Satu kakek main. Bubarnya Sri Kandi. Oke? Sampai Siap. kebas. Siap, Guru. Kita lanjut perjalanan. Oke. Dan kita akan menemukan Arjuna. Untuklah ada tokat. Aduh, Waduh. udah tua kebas. Sepertinya yang kena Kesemutan. asam urat. Namanya udah dipanggil Eyang. Semutnya semut apa? Langsung pindah ke channel Mas Karyo. Di dalam. Kita lanjut untuk penggempuran malam ini. Apa yang akan terjadi? Lihat saja dan tunggu. Kasih Ya. supportnya agar kami tetap Dan kami percaya diri dan mohon semangat. dukungan doanya kepada netizen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Seminggu udah ngelaku kayak gitu. Masih seminggu. Udah main siksa-siksa. Siksa aja. Berapa umur kalian rupanya kok kalian udah nikah? 18. 18. Astagfirullahaladzim. Ya ini masalahnya apa dek? Dek kamu kenapa dek? Dia mau jual kereta. Terus? Kamu mau jual kereta untuk apa? Ya, saya nggak ada duit. Kan kamu nyicip aja. Hah? Kan kamu punya duit. Main ngicip. Ngecip aja. Astagfirullahaladzim. Ini sepeda motornya. Iya. Lah, astagfirullah. Ini istri kamu, harus aku sayangi dong. Dan kamu tuh sebagai seorang suami, kamu tuh harus bisa bertanggung jawab. Jangan menyakiti seperti ini.
Kamu tuh seharusnya mikir. Kalau kamu nggak punya uang, ya kamu kerja dong. Emangnya kamu selama ini kerjanya apa? Dia kerjanya apa di selama ini, Dek? Dia nggak kerja. Astagfirullah, nggak kerja mau jual kereta. Tapi ini semua ini. Micin kalian ini memang. Ini akibat korban chip nih, Mas. Korban chip. Korban chip. Gara-gara main chip uang habis. Istri diantem. Istri di rumah dihajar terus. Nggak punya uang. Pening kan? Ya masalahnya bukannya aneh. Iya saya tahu ini urusan kalian. Saya juga sebenarnya nggak mau ikut campur dalam urusan kalian ya. Tapi kalau keadaannya beliau seperti ini, ya mau tidak mau lah. Karena saya melihatnya kasihan, prihatin saya. Tengok sampai rambut mbaknya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, acak-acakan dibikin dia. Udah mbak, sudah berapa lama mbak dipukuli dia? Udah sering? Selama seminggu mbak udah sering dipukuli. Astagfirullahaladzim. Kenapa mbak mau nikah sama dia? Kalian itu seharusnya gitu loh. Kalau kalian tuh belum sanggup untuk melakukan pernikahan, kamu juga belum sanggup untuk bertanggung jawab, nggak usah nikah. Ini nggak usah ikut campur. Ya ini urusan kalian, emang iya bener. Saya akui ini bener urusan kalian. Tapi kalau sampai dihajar kayak gini, karena kalau dia mati siapa yang bertanggung jawab? Mau kamu masuk penjara? Ini masih mending kamu yang jumpai. Kalau sampai polisi habis kalian. Kamu ini masih berapa 18 tahun juga udah belajar KDRT kamu. Mas. Saya tuh bukan mau apa-apa ya, saya cuma mau ngasih tahu aja sama kamu. Seharusnya kamu tuh lebih bisa menghargai wanita, yaitu istri kamu. Kamu cintai dong. Kalau kamu nikahi dia cuma buat dipukulin aja, buat apa kamu nikah? Laki-laki macam apa kamu ini? Buat malu aja. Bukan masalah banyak kali cerita. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini ya sama aja. Kamu kok berani kayak gitu? Kamu main fisik sama saya. Memang kalau usia segini tuh masih laki banget pun. Saya nggak mau main fisik, saya nggak mau kelahi sama kamu ya. Kalau saya kelahi sama kamu, nanti bisa hancur. Karena mood saya juga lagi nggak enak. Jadi jangan cari masalah sama saya. Lebih baik kamu minta maaf sama istri kamu deh. Kamu nggak punya uang, kamu kerja kayak apa gitu, kayak nyari butut kayak. Yang penting halal bisa dapet uang. Daripada kamu skateran terus, kamu mau jual sepeda motor. Masih seminggu masa apa udah bertahun-tahun? Saya yakin pasti kalian masih tinggal sama orang tua kan? Ya nih. Masih tinggal sama orang tua aja belaju. Ini mungkin mereka lari nih dari orang tua mereka sampai ke sini. Lari sampai ke. Mbak tadi naik kereta sendiri, ya? Ini kereta Mbak itu juga. Mbak tadi ngejar dia gitu, naik sepeda motor sendiri. Astagfirullah. Kamu tuh mikir nggak sih jadi laki-laki? Harga diri laki-laki tuh gimana? Kamu juga harus tahu. Jangan kamu seenak jidatmu aja mukulin perempuan. Kamu tuh laki-laki ya, seorang yang harus bisa bertanggung jawab. Paham? Loh. Gak usah emosi. Gak usah pakai emosi, tenang. Loh. Perjalanan masih panjang. Kalau kamu nggak mau cepet-cepet nikah, seharusnya kamu mikir dulu masa kayak gini, masa nikah terlalu cepat. Kalau berikutnya cuma mau mukulin istri kamu doang. Saya juga laki-laki, saya merasa malu melihat seorang laki-laki berani kasar dengan wanita seperti itu. Coba kamu cintai dia layaknya seperti kamu mencintai ibumu. Tuh dengar Mas. Oh.
Mas, jangan main kasar lah, jangan main kasar. Kami niat baik loh, kami ingin melerai ini semua. Lagi kamu sentuh saya pukul kamu. Jangan termancing Mas Erhan. Hah? Apa kamu bilang tadi? Kamu kira kamu takut? Kamu kira saya takut juga. Kalian ini astagfirullah masih bocil lagi. Mbak sini mbak, hujan itu mbak, sini mbak, maju lagi mbak. Coba. Sini mbak. Masih bocil lagi kalian. Udah berani kayak gini. Udah kayak gini. Mending kalau kereta ini dijual bikin rumah kalian, untuk masa depan kalian, daripada dijual untuk beli chip, ada gunanya. Mas Erhan. Jangan nyentuh saya. Kamu ini tidak pelajaran teman. Jangan kamu pikirkan untukmu aja, untuk nggak tahu pikirin. Mungkin pun ini kereta pemberi dari orang tua juga. Ini sebenarnya kereta siapa mbak? Allah. Sepeda motor dia bukan punya kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nikahi dia, kamu bawa apa? Cuma bawa telur doang. Allah. Nggak model banget sih kamu. Ini sabar mbak, tenang mbak, jangan nangis terus mbak. Kenapa? Jangan nangis terus mbak. Tuh. Udah deh, kamu minta maaf aja sama dia. Tanya Master, tujuan dia nikah itu untuk apa sebenarnya? Tujuan kamu nikah itu buat apa coba? Saya mau nanya sama kamu. Kamu seorang laki-laki, kamu adalah seorang pemimpin sekarang. Kamu kepala rumah tangga. Tujuan kamu menikah itu untuk apa? Itu urusan kami berdua. Loh. Berarti memang ada tujuannya ini. Untuk apa? Kalian menikah sampai di titik ini. Terpaksa. Oh, Terpaksa apanya? masih terpaksa ini gimana? Masih terpaksa ini gimana? Ada becak? Nabrak pasti nih Master. Pasti nih. Memang Bener gitu dek. ya mbak, memang seperti itu mbak. Allah ya. Jadi kamu udah mengandung berapa bulan itu? 2 bulan. Hei, saya nggak sanggup tadi saya bilang orang kayak gitu. Kamu sanggup dalam keadaan istrimu mengandung 2 bulan kamu menyiksa dia? Kamu udah bikin masalah. Astagfirullah. Dia sampai mengandung 2 bulan. Sekarang kamu hajar. Gimana otakmu? Wajar dong kalau dia minta pertanggungjawaban. Karena kamu sudah berani berbuat. Itu bukan karena paksaan. Jangan kau pikirin nafsumu aja. Paham? Ngerti nggak sih Mas? Hah? Jadi mau ya saya tuh mau kalian itu akur-akur aja gitu. Nggak usah yang banyak cengkonek juga. Karena nggak bagus. Tengok orang juga nggak bagus. Kamu hargai Kalau kamu dia. tetap bersikeras, ya saya juga bakalan kasar sama kamu. Karena orang kayak kamu ini, kalau nggak dikasarin nggak ngerti, dilembutin makin menjadi. Master, astagfirullahaladzim. Jangan berantem. Master, jangan emosi Master. Coba lah. Kurang apa istrimu coba? Dia cuma peduli sama kamu. Lihat itu. Dek, kamu sayang nggak sama dia? Dia aja sayang sama kamu. Harusnya kamu mikir. Beneran tuh mbak Dia sayang juga kan? punya alasan kenapa sepeda motor ini nggak boleh dijual. Pastinya dia tuh masih menghargai pemberian orang tuanya. Ini sebagai juga alat kendaraan emas juga untuk kerja, Nah, untuk dan ini sebagai kaki kemana-mana. kalian juga kemana-mana. Nah kalau dijual nanti mau naik apa? Naik apa kalau dijual? Yang Gak usah orang goblok deh kamu. Mending kamu cari kerja kayak apa gitu, kayak jadi kuli, kayak tukang internet bangunan kayak minimal. karena bangunan pun udah halal itu.
yang mencari pekerjaan itu emang susah. Yang penting kalau kamu tuh punya niat pasti dan mau ada. berusaha, insya Allah usahamu itu tidak akan mengkhianati hasil. Bukan malah ngumpulin duit untuk melahirkan anaknya, malah ngabisin Mas Ger. Dia udah 2 bulan mengandung. Beberapa bulan lagi akan melahirkan anak kamu, darah daging kamu. Kalau kamu masih terus-terusan kayak gini, kamu ngandelin emosi kamu, ngandelin hawa nafsu kamu, selamanya kamu akan tetap seperti ini. Selamanya kamu akan dijengkali oleh orang. Kamu nggak malu sama tetangga? Nggak malu kamu sama ayah dan orang tuamu? Astagfirullah. Aduh. Orang tua dia juga. Jangan hanya karena kemarin kalian itu ngelakuin sesuatu hal bodoh, terus kalian sampai dinikahkan, terus kamu merasa nggak terima. Jangan kayak gitu. Kamu harus belajar. Kamu harus bisa mengerti. Dan kamu harus bertanggung jawab setelah apa yang sudah kamu perbuat. Saya itu bukan seorang bos, jadi saya tuh nggak bisa seenaknya ngasih orang kerjaan ya. Tapi saya lihat kemarin itu ada sih teman saya itu nyari karnet bangunan dan gajinya lumayan lah, 1 hari 90.000, udah cukup lah ya. Itu cukup itu. Mak, Rokok itu juga cukup. ditanggung, kecuali uang minyak. Ada di komplek apa? Perman. Bangun ini Rumahan Mas Ger. rumahan. Ya kalau kamu memang mau, biar nanti saya atur, saya kasih tahu ke teman saya. Tapi kamu harus minta maaf sama istri kamu. Kamu harus minta maaf sama dia. Kalau kamu masih terus-terusan kayak gini, saya butuh kamu nanti. Coba Mas, kurang Jangan apa? hanya hari ini dan seumpamanya hari ini kamu minta maaf, besok kamu lagi jangan seperti itu. Kali lagi kamu saya lihat seperti itu, kamu habis ya. Paham gak? Minta maaf sama istri kamu, tulus tapi ya. Nah, ini ada ukurannya. Gara-gara hawa nafsu mereka melakukan seperti ini. Salah kamu kan? Istighfar. Tenangkan dia Mbak, tenangkan dia Mbak, tenangkan Mbak, tenangkan Mbak. Tenangkan dia. Apa? Coba betapa sayangnya istrimu. Sudah larut malam. Dia tidak memikirkan coba kandung dia sedang mengandung. Hujan lagi nih. Hujan lagi. Cuacanya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kamu, anak kalian, apa enggak? Menyesal kalian seumur hidup. Menyesal kamu Mas. Nah sekarang kamu minta maaf sama istri kamu. Mungkin dia malu nih Mas ya. Nggak usah malu. Saya itu orang baik. Maafin aku ya. Kamu jangan ngelakuin lagi ya. Peluk, mesra. Nah, jangan kamu ulangi lagi. Ya, Ingat jangan diulangi lagi. ya. Ingat. Ulangi lagi ya. Saya ini bukan orang jahat. Saya orang baik kok. Cuman saya nggak bisa aja melihat wanita di samping seperti itu. Jiwa saya meronta-ronta. Bukan karena apa, cuman memang saya itu orang seperti itu. Jadi untuk kedepannya kamu harus menjadi yang lebih baik lagi karena kamu itu adalah calon ayah dari anak kamu dan kamu adalah kepala rumah tangga. Walaupun umur kamu muda, tapi usahakanlah
bagaimana sih supaya kita itu bisa menjadi dewasa? Karena dewasa itu bukan dilihat dari umur zaman sekarang ini. Sifat pendewasaan itu dilihat dari kelakuan, sikapmu. Bagaimana kamu menyelesaikan suatu permasalahan tanpa menggunakan emosi, tanpa menggunakan keegoisan. Kamu harus mengerti. Jangan hanya karena mentang-mentang kamu itu masih 18 tahun terus darah kamu masih menggebu-gebu. Saya udah pernah ngalamin seperti itu, seperti itu. Tapi saya selalu bisa menyikapinya dengan hati yang tenang. Usahakan kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Bukan harus mengorbankan harta-hartamu ataupun harus mengorbankan istrimu sendiri. Jangan sampai terjadi lagi. Perbanyaklah berdoa, Mas. Kamu harus sering-sering ibadah, sholat, berdoa, minta kepada yang kuasa. Dan jangan lupa harus dibarengi juga dengan Usaha. Tanpa kalau doa aja, karena kalau doa aja tanpa usaha itu tidak akan ada hasilnya. Jadi kamu harus berdoa dan berusaha. Kalau kamu merasa dijengkali oleh orang-orang, kamu jangan down, kamu jangan ambil sisi negatifnya. Jadikanlah omongan orang itu sebagai motivasi kamu untuk kamu supaya bisa lebih maju lagi. Jangan hanya karena omongan sedikit yang tidak enak di hatimu, kamu bisa menjadi brutal. Jangan seperti itu. Paham? Ini juga cuacanya gerimis seperti ini, hujan lagi, gerimis lagi nih. Kalau kamu bawa dia hujan-hujanan itu bisa membahayakan anak kamu. Jadi ya udah, tunggu agak reda aja, ntar baru kalian pulang. Oke, jangan dipaksa. Ingat, jangan sampai istri kamu ini kamu celakai lagi. Dimanapun lah pokoknya ya. Kasihan ya wanita. Surga ada di telapak kaki wanita. Jadikanlah dia seperti ibumu. Sayangilah dia seperti ibumu. Mengerti kan? Tanpa dia pun kamu itu bukan apa-apa. Seorang suksesor, seorang yang sukses tanpa didampingi istri, tanpa doa dari istri, itu tidak akan bisa. Karena doa dari istri lah orang itu bisa sukses. Paham? Jadi untuk kelanjutannya baik kalian ya, jangan ulangi lagi tuh gitu ya. Jangan sampai ngecewain kedua orang tua kalian, oke? Udah saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Lain memang ya. Lain, Master. Iya. Saya juga sih merasa kasihan juga sih. Tapi terlalu banyak juga saya tadi ngoceh. Habisnya saya tuh gerem sama orang kayak gitu. Sama, Master. Wanita dipukulin gitu, aduh. Lagi pula pun dia lagi hamil, Nanti kalau aduh. udah dituntut gimana? Udah di apa dia di penjara? Masih 18 tahun juga. Udah melelet banget. Udahlah kalau gitu ini berhubung juga tanya kayak gini, kita juga mau ngelanjutin misi itu bingung. Iya. Ini kita akhir aja ya sahabat-sahabat semua, nanti kalau kelanjutannya akan terjadi. Ikuti terus perjalanan saya dan jangan pernah kalian tinggalkan saya. Kira boleh taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.